Sahabat, sebagai seorang leader atau sebagai orang pemimpin perusahaan, pemimpin tim, ya, pemimpin divisi, kita harus memiliki empati dalam kepemimpinan. Maknanya apa? Daripada empati dalam kepemimpinan, yaitu perilaku kita di dalam memimpin harus mampu mengembangkan kemauan untuk memahami, untuk merasakan dan merespon kebutuhan orang lain secara tulus dalam konteks kepemimpinan modern. Itulah yang harus perilaku yang harus kita lakukan adalah empati dalam kepemimpinan. Apakah kita sudah melakukan itu? Kalau kita tarik, apa itu sebetulnya empati? Kita coba definisikan empati. Empati itu kemauan untuk memahami dan merasakan apa yang orang lain alami dari sudut pandang mereka, bukan dari sudut pandang kita. Itu adalah empati. Nah, apakah kepemimpinan kita itu sudah kepemimpinan yang memiliki empati? Coba Anda jawab dalam hati Anda masing-masing. Saya coba akan membandingkan antara empati dan simpati. Empati versus simpati. Kalau orang itu empati, dia akan mengatakan, "My friend, aku bisa merasakan betapa beratnya untukmu. Apa yang bisa aku bantu?" Empati adalah kehadiran penuh dalam pengalaman orang lain. Itu adalah empati. Jadi empati adalah kehadiran penuh dalam pengalaman orang lain yang positif. Sedangkan simpati itu orang akan mengatakan, "Kasihan ya, semoga cepat sembuh, semoga cepat membaik." Simpati adalah perasaan kasihan jarak jauh. Jadi kalau empati itu adanya kehadiran di dalam pengalaman orang lain, kalau simpati itu tidak hadir, tidak terlibat. Itu adalah empati versus simpati. Nah, kalau kita bicara mengenai empati, menurut Daniel Goleman, ada 3 level. Level pertama adalah empati yang kognitif. Empati kognitif adalah memahami pikiran dan perspektif orang lain secara intelektual saja. Yaitu nomor 1, memahami sudut pandang yang berbeda, memprediksi respon orang lain. Yang kedua, yang ketiga, komunikasi yang lebih efektif. Itu di level pertama. Di level kedua, empati emosional itu merasakan secara langsung apa yang orang lain rasakan. Yang pertama, adanya resonansi emosional tadi. Oh kasihan ya, oh kasihan ya, begitu. Yang kedua, kepekaan terhadap perasaan. Aduh kasihan banget dia, mudah-mudahan cepat membaik. Yang ketiga, koneksi yang lebih dalam. Adanya ikatan sebuah emosi, ya. Level yang ketiga adalah emosi, empati. Level ketiga, empati penuh belas kasih. Penuh belas kasih. Yaitu bertindak nyata untuk membantu dan mendukung. Nomor 1 contohnya empati yang berujung aksi. Yang kedua, memberikan dukungan yang konkret. Yang ketiga, menciptakan perubahan yang positif. Anda sebagai pemimpin ada di level mana terhadap anak buah Anda, terhadap tim Anda? Apakah empati konektif? Apakah empati emosional? Atau empati dengan penuh belas kasihan?
Anda yang bisa menjawabnya. Nah, keterampilan empati dalam kepemimpinan, kunci utamanya ada 4. Kunci utamanya ada 4. Kalau Anda ingin menjadi pemimpin yang memiliki empati kepada anak buah, kuncinya ada 4. Pertama, mendengarkan dengan aktif. Berikan perhatian penuh tanpa interupsi. Fokus sepenuhnya pada pembicara. Itu nomor 1. Itu kepemimpinan yang empati. Yang kedua, mengamati nonverbal. Perhatikan bahasa tubuh, ekspresi wajahnya, nada suaranya, untuk memahami emosi yang tersembunyi. Kunci yang ketiga adalah pertanyaan terbuka. Tunjukkan kepedulian dengan pertanyaan yang memicu eksplorasi lebih dalam dari dalam sanubari dia. Yang keempat, kunci utamanya adalah respon yang hangat. Tanggapi dengan kehangatan dan validasi, bukan sekedar analisis yang logis, tapi tanggapi dengan kehangatan dan validasi. Jadi ada 4 kunci: mendengarkan dengan aktif, mengamati nonverbal, pertanyaan terbuka, dan respon yang hangat. Nah, manfaat empati bagi tim, dampak positif empati, pertama kepercayaan dan loyalitas. Tim akan merasa dihargai dan dipahami. Yang kedua, pengurangan konflik, pemahaman, mencegah miskomunikasi. Yang ketiga, solusi lebih cepat karena adanya kolaborasi yang efektif memecah masalah. Yang keempat, motivasi tinggi. Energi positifnya menular ke seluruh tim. Itu manfaat dari empati tim. Ini ada kisah inspiratif pemimpin yang menguatkan dengan empati. Ada sahabat saya namanya Pak Hendra, kepala sebuah cabang bank. Ketika menyadari salah satu stafnya menurun performanya, Pak Hendra memilih pendekatan yang berbeda. Aleh-aleh langsung menegur atau memberi peringatan. Ia mengundang staf tersebut untuk bicara santai di luar kantor. Ia mendengarkan tanpa menghakimi. Ternyata staf itu sedang mengalami masalah keluarga yang berat. Kemudian Pak Hendra melakukan dukungan kecil dan pengertian yang diberikan, membuat staf itu semangat lagi, pulih performanya, dan bahkan meningkat. Pelajaran kunci apa yang kita dapat dari Pak Hendra? Empati bukan sekedar teori dan konsep abstrak. Empati adalah tindakan kecil yang berdampak besar dalam kehidupan orang lain. Pemimpin sejati memahami di balik setiap anak buah, setiap karyawan adalah manusia dengan tantangan hidupnya sendiri. Jadi itulah pemimpin yang empati. Masalahnya, kesalahan umum dalam menunjukkan empati ini sebagai pemimpin ini, saya bicara kesalahan umum sekarang dalam menunjukkan empati, terlalu cepat memberi nasihat, langsung jumping ke solusi sebelum memahami masalahnya. Kadang-kadang pura-pura memahami, pura-pura mendengarkan tanpa sungguh-sungguh hadir dan memahami. Itu kesalahannya. Menganggap empati itu sama dengan lemah. Salah mengira, mengurangi otoritas atau kewibawaan pemimpin. Saya pemimpin. Tidak menjaga batas, kehilangan batas profesional, dan terlalu terlibat secara personal. Nah, apa yang harus dilakukan? Aksi apa yang harus dilakukan untuk melatih empati sehari-hari? Langkah praktis yang harus dilakukan adalah dengarkan dengan penuh, ulangi pemahaman, validasi perasaan, dan refleksi diri. Mudah-mudahan ini bisa memberikan masukan kepada Anda untuk menjadi pemimpin yang memiliki empati.